Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Nganto. Selamat datang di ruang podcast Kadin Kota Dumai. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali ya, kebanggaan bagi ruang podcast Kadin Dumai langsung dihadiri ya dari Ombudsman Republik Indonesia ya, dan ada juga dari Ombudsman Provinsi Riau, dan tentunya ada Ketua Kadin Kota Dumai ya. Hadir hari ini, kita langsung saja perkenalkan dari Ombudsman RI. Kepada Bapak, silakan perkenalkan diri dulu biar lebih kenal nih ruang podcast Kota Dumai dengan Ombudsman RI. Dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang membidangi sektor pengawasan di kemaritiman investasi. Itu ada pengawasan di dalamnya terkait dengan kementerian teknis seperti KLHK, SDM, KKP, pariwisata, Ekraf, ya, perhubungan, PUPR, dan Kementerian SDM. Termasuk juga dalam ruang lingkup BUMN itu ada BUMN yang masuk dalam rumpun sumber daya alam. Itu ada PT Pertamina misalnya, PT PLN, kemudian Antam, ya banyak sekali, termasuk di sektor kepelabuhanan misalnya Pelindo. Nah, itu beberapa BUMN yang secara teknis masuk bagian dari pengawasan di bidang saya terkait dengan kemaritiman investasi. Kemudian untuk wilayah provinsi, saya mengampu Provinsi Riau, Jakarta Raya. Jakarta Raya itu nggak cuma DKI Jakarta, jadi ada Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Kalimantan Timur, Sultra, dan Maluku Utara. Ya, memang daerah-daerah yang kebanyakan berbasis sumber daya alam dan investasi, dalam hal ini DKI Jakarta. Barangkali itu perkenalan singkat saya sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dalam kesempatan hari ini bisa berkunjung di Kota Dumai sebagai kunjungan saya yang pertama, karena biasanya saya hanya di seputaran Pekanbaru aja ini. Di provinsi aja Pak ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Heri Susanto. Ya, ruang podcast Kadin Dumai ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang diskusi tentang publikasi ya, tentang kepelabuhanan di Kota Dumai. Ya, dan hal ini kita pengen menanyakan nih sama Pak Heri. Apa sih kunjungan ke Dumai ini Pak? Tentang apa aja Pak yang akan dilaksanakan Pak? Ya, di Dumai ini terkait adanya satu pembahasan dari inisiatif masyarakat mengenai pengawasan publik di sektor pelabuhanan. Ya. Kebetulan Dumai ini kan mempunyai pelabuhan yang sebagai pintu masuk dari sektor barang dan jasa yang mengandalkan transportasi laut, baik dari dalam maupun dari luar Dumai. Selain itu saya kemarin ya hari Selasanya itu ada acara inisiatif publik juga terkait dengan pembahasan mengenai kendaraan listrik yang sudah menjadi program pemerintah, di mana tanggal 20 Maret itu pemerintah akan memberlakukan insentif dan subsidi untuk kendaraan listrik, baik khususnya motor ya, sepeda motor dan mobil. Jadi kalau sepeda motor itu subsidinya 7 juta rupiah kalau nggak salah itu. Untuk insentif mobilnya berupa keringanan pajak hingga 1% saja. Nah, kemudian kemarin hari Rabu di Kabupaten Kampar membahas tentang energi
alternatif melalui bioenergi. Kebetulan Kampar adalah penghasil migas dan kelapa sawit. Cuman memang pemerintah kita ini kan masih mengandalkan impor minyak dan gas. Bukan tidak memiliki sumber daya migas. Sumber daya migasnya masih banyak, cuma kan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi serta mengolah minyak dan gas mentah menjadi yang sudah siap dikonsumsi publik, ini biayanya sangat besar. Bukan main-main. Itu kemarin subsidi migas saja tahun 2022 itu sudah tembus 500 triliun. Besar ya Pak ya? Nah, kalau dikonversi untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, berapa itu? Tapi rupanya tadi APBN kita masih banyak digerus oleh sektor konsumsi migas. Makanya muncul energi alternatif dengan menggunakan listrik. Tapi ini kan daya respon masyarakat belum begitu masif terhadap program kendaraan listrik. Samping harganya juga masih mahal dan masyarakat banyak belum paham. Berarti program kendaraan listrik ini akan terus digencar Pak sama pemerintahan ya Pak ya? Ya, targetnya memang tanggal 20 Maret ini sudah mulai insentif dan subsidinya. Ya kayaknya Dumai belum begitu gencar Pak Ketua ya? Belum, masih paling kendaraannya sepeda motor. Sepeda motor. Mana tahu bisa juga untuk kendaraan dinas Pak ya? Ya, penerapan untuk kendaraan dinas itu kan sudah digencarkan pemerintah tahun ini juga. Jadi sektor privat yang menjadi kebutuhan publik itu kan sudah dihandle swasta. Ya, memang harga sepeda motor maupun mobil listrik ini yang dihandle swasta itu kebanyakan dari Cina. Nah, itu harganya murah. Ya. Ada produksi dalam negeri, walaupun bahan bakunya masih dari luar negeri, impor. Itu gesit namanya. Sepeda motor dari PT Wika Manufaktur, anak perusahaan dari PT Wika. Tetapi ya tadi harganya masih sekitar 30 jutaan, kalau disubsidi 7 juta jadi tinggal 23 juta. Nah, cuma tadi ya belum begitu masif di masyarakat. Mungkin nanti setelah mulai pemberlakuan tanggal 20 Maret itu akan ramai secara besar-besaran Pak ya? Ya, barangkali yang paling banyak mendapatkan efek itu daerah Jawa, Jakarta, terutama Jakarta. Biasanya memang gitu Pak, daerah Jawa dulu, baru terakhir Sumatera. Sumatera ini Riau ini. Riau promotor yang pertama Pak? Karena infrastruktur kelistrikan itu kan adanya di Riau, kantornya. Makanya Kadin Dumai ini harus pintar, harus siap. Wah, jeli, ini menjadi peluang juga nih Pak. Iya, yang harus kita kejar ya. Berarti Riau, Dumai khususnya Pak ya? Iya, karena sentral kelistrikan di Sumatera itu ada di Riau. Makanya waktu kegiatan yang saya hadiri hari Selasa itu, kebetulan ada direksi dari PLN juga hadir. Bukan di acara yang ada ombudsman-nya, tapi mereka melakukan pertemuan internal dengan jajaran PLN dari seluruh cabang maupun wilayah yang ada di Provinsi Riau guna memulai satu kebijakan pemerintah yang rencananya tanggal 20 Maret itu sudah digelontorkan insentifnya untuk 7 juta rupiah untuk sepeda motor listrik. Itu kira-kira memang sudah masuk ke banyak pemerintahan di provinsi, SKPD-nya, kemudian juga nanti berimbas ke kabupaten kota ya, dengan SKPD-nya. Tapi kan itu pangsa pasarnya kedinasan pemerintah. Nah, itu kayaknya yang masuk produksinya dari PT Wima tadi, Wijaya Karya Wika Manufaktur tadi, untuk sepeda motor. Nah, kalau untuk yang warga umum, saya kira ada banyak produk-produk yang murah dari Cina, kebanyakan itu di kisaran harga 15 juta ke bawah. Kalau yang produksi dari Wima itu masih 30-an juta.
subsidi 7 juta, dia tinggal 23. 23. Oke, mungkin itu kan tentang kendaraan baru ya Pak, ya, tentang kelistrikan ya Pak ya. Baik, untuk di Kota Dumai ini sendiri Pak, Dumai itu identik dengan kota pelabuhan dan industri ya Pak ya. Gimana peranan Ombudsman RI terhadap Dumai Pak? Apakah pernah menangani kasus di Kota Dumai sendiri sampai Ombudsman RI Pak? Kalau terkait Dumai ini dulu sekali yang saya tahu ya, waktu kasus dwelling time merebak itu di sektor pelabuhan, itu tidak hanya di Jawa ya, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, tapi juga di Belawan, di Dumai, di Makassar semua mengalami, karena waktu itu pelayanan jasa barang dan jasa di kepelabuhanan itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan lah situasi yang ada mengalami penundaan pelayanan di sana sini sehingga biaya tinggi, memakan biaya tinggi, dan akhirnya melahirkan protes publik yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Sampai ke Ombudsman laporannya, sampai dengan adanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, selang itu berapa tahun berarti ya? Dari 14 sekarang 7 tahun ya. 7 tahun berlalu, waktu akhir tahun 2022 saya ke Medan. Kebetulan Belawan masuk ya fokus poin dari kasus pelaporan masyarakat terkait dengan dwelling time itu. Setelah saya ke Medan, saya cek ya banyak lah perbaikan, walaupun bukan berarti nggak ada masalah, tetap aja masih ada masalah, terutama pada persoalan depo. Kemudian ada satu proses waktu yang menurut pengusaha masih memberatkan, misalnya ada toleransi waktu diberikan tuh hanya 3 hari. Tapi dalam praktek 3 hari itu dengan koridor pelabuhan yang ada di Belawan itu ruangnya katanya masih memberikan permasalahan terkait dengan antrian, yang pada akhirnya pengusaha itu kan nggak mungkin balik lagi kalau sudah sampai ke sana. Truknya itu akhirnya nggak terpenuhi juga 3 hari itu lewat waktu. Nah, lewat waktu itu kan berkonsekuensi terhadap denda. Nah, denda ini yang masih dinilai memberatkan, Menambah kos. Kos dari para pengusaha di sektor jasa angkutan itu di pelabuhan. Nah, apakah ini juga terjadi di Dumai? Saya belum tahu karena nggak ke lapangan. Kalau ke Medan, Belawan saya ke lapangan cek langsung itu. Tidak hanya di pelabuhan, di bea cukainya juga, di karantina saya cek. Ya, mungkin karena kemarin fokusnya lebih ke aparaturnya, penyelenggara pelayanan publik. Kalau di Dumai ini kan diskusi publik. Kita langsung pada penyerapan aspirasi di masyarakatnya yang hadir di sana. Ada serikat pekerja, ada pengusaha, ada macam-macam elemen ya. Walaupun saya hanya hadir sebagai pemantik, tapi ada perwakilan Ombudsman Pak Bambang ya di Riau yang sekiranya sudah menyerap apa yang terjadi dalam proses dialog itu. Saya tinggal tunggu laporannya aja. Nah, gimana? Apakah wacananya begitu keras ya kan? Sekeras apapun ya, tetap kita harus bisa mengambil kesimpulan, karena diskusi terlalu banyak juga nggak bagus. Yang harus dibanyakin eksekusi. Langsung gerak cepat ya Pak? Iya, diskusi itu eksekusi nggak ada kan, ngapain? Langsung diselesaikan Pak ya? Untuk melahirkan eksekusi. Benar. Eksekusi itu kan pelaksanaan kata-kata dari yang direkomendasikan dalam diskusi. Nah, ini yang kita tunggu nanti setelah diskusi ini, apa efek dari pelayanan publik di Pelabuhan Dumai. Ya. Jadi jangan takut dengan perubahan, jangan takut dengan dialog, karena memang antara masyarakat, penyelenggara pelayanan publik, apakah itu pemerintah, BUMN, BUMD, dan Ombudsman, ini jangan ada jarak sebenarnya. Harus berkolaborasi, berkoordinasi, kerjasama.
Karena singkat katanya maladministrasi itu karena nggak ada harmoni, Harmonisasi yang nggak ada sinergi, yang ada saling jaga jarak. Nah, padahal kita nggak boleh menjaga jarak. Seharusnya saling koneksi ya Pak ya. Iya, jadi kita menjaga kedekatan boleh, kedekatan. Karena terlalu dekat juga kalau nanti KKN juga. Jadi menjaga jarak ini nggak boleh. Tetap dalam ruang lingkup yang sejatinya terpola dalam satu bentuk sinergi dan harmoni itu. Karena itu letak dasar dari maladministrasi. Jadi kalau koordinasi sinerginya bagus, itu bisa meminimalisir kecenderungan terhadap maladministrasi. Kalau koordinasi, kerjasama, harmoninya nggak ada, main masing-masing, wah itu udah membuka jalan itu. Maladministrasi adalah biangnya korupsi. Ya, oleh karena itu, mungkin ada pertanyaan apa saja itu maladministrasi. Ya, maladministrasi itu ada 10 bentuk. Ya, dalam pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan. 10 bentuk itu ada: 1, penundaan berlarut. Jadi ada orang misalkan pengen ngurus perizinan, pengen ngurus bisnis, pengen ngurus apapun lah terkait pelayanan publik ya, KTP, akte kelahiran, ditunda-tunda sampai larut lama berhari-hari, ya itu sudah maladministrasi. Kemudian tidak memberikan pelayanan. Begitu masyarakat ke lokasi misalnya urusan akte nikah, urusan akte kelahiran, KTP, datang ke sana nggak ada pegawainya, nah, itu nggak memberi pelayanan, itu maladministrasi. Kemudian tidak kompeten, orang yang ditugaskan tidak ngerti dengan apa yang menjadi tugas dia, naruh orang nggak sesuai bidangnya Pak ya. Nah, itu maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang, ya ada penyimpangan prosedur, permintaan imbalan tidak patut, ya, berpihak, diskriminasi, dan konflik kepentingan. Nah, itu 10 bentuk maladministrasi. Bila melayani tindakan seperti itu dalam seluruh sektor pelayanan publik, laporkan aja ke Ombudsman. Di sini ada Ombudsman Perwakilan Riau, Pak Bambang. Nah, cara perwakilannya nggak bisa langsung sih ke ORI, itu harus ke terlapor dulu. Misalnya urusan akta di kelurahan tertentu, yang dilaporkan kelurahan itu dulu. 14 hari setelah itu baru ke Ombudsman. Nggak bisa langsung. Itu undang-undang tuh, bukan maunya saya, maunya undang-undang begitu bunyinya. Aturan ya Pak ya. Aturan. Tapi kan ada beberapa persoalan yang nggak mesti pakai laporan begituan. Misalnya urusan yang darurat, mengancam keselamatan jiwa masyarakat, ya, nah itu tidak harus dengan surat menyurat, lapor begitu prosedural, enggak. Itu cukup pakai WhatsApp, namanya respon cepat Ombudsman, RCO. Saya datang ke rumah sakit pakai BPJS Kesehatan nggak dilayani gara-gara nggak berbayar pada umum. Aduh, bisa langsung melaporkan. WhatsApp ada nomornya. Nanti Pak Bambang cerita lah, teknis sekali ya. Nah, Tapi sejauh ini yang 10 syarat tadi pelayanan publik Dumai bagus ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Bambang lebih tahu nih. Boleh cerita sedikit Pak Bambang. Ya, kalau Dumai sejauh ini pelayanannya ada dikeluhkan tapi cukup responsif. Kemudian di sisi penilaian kita memang masih zona kuning. Mungkin ini karena DPMPTSP-nya yang lagi sedang gedungnya dibangun dan dibangun itu mall pelayanan publik. Saya lihat mall pelayanan publik sudah ada, dan mungkin tahun ini pertengahan tahun sudah bisa beroperasi. Dengan adanya itu nanti maka mungkin penilaian dengan dari Ombudsman yang dulu DPMPTSP-nya dia di rumah dinas dan akan ke sana akan bisa melengkapi indikator-indikator yang dilakukan. Jadi ya kita mesti melihat Kota Dumai ini kuning lah. Saya mudah-mudahan dalam penilaian tahun ini dengan komitmen Pak Wali dan jajaran OPD yang dinilai bisa masuk ke zona hijau. Siap. Iya, untuk ruang podcast Sahabat Kadin Dumai ya, perlu diketahui kita di sini bukan saling menyalah-nyalahkan. Tadi kita nih mengedukasi bagaimana hal yang belum
baik kita berubah jadi baik, benar ya Pak ya? Betul. Iya, Betul, jadi betul bagaimana untuk pencerahan dan perbaikan yang lebih baik lagi ya. Untuk Pak Ketua lagi, kesan dan pesan selama di Dumai ini Pak. Ya karena baru pertama jadi Iya. banyak juga lah. Tapi yang pasti Dumai ini kan mirip kota saya ya. Kota Iya. asal saya Cirebon, sama-sama daerah laut. Saya juga sarjana perikanan saya. Jadi S1-nya, S2, S3 saya lingkungan hidup. Jadi ya udah nggak asing lah kalau hawa-hawa laut sih. Agak asin ya, Bang. Ya pastinya asing. Kalau apa? Nggak asin bukan laut. Nah, jadi udah familiar saya dengan suasana laut. Laut ya Pak ya. Nah di satu sisi tadi yang Pak Bambang bilang masih kuning itu nanti karena Pemkot Dumai ini kan sudah melakukan kerjasama dengan Ombudsman, jadi MOU. Nah dari MOU itulah nanti akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman Perwakilan Riau guna melakukan bimbingan teknis. Apa yang kurang dari pelayanan publiknya nanti di situ ya setelah nantinya dilakukan BIMTEK, kedepannya ada survei lagi akhir tahun ya, jelang akhir tahun ya saya berharap ada perbaikan gitu. Dan sebetulnya hasil kuning kah merah kah itu jangan dianggap sebagai musibah, justru itu bisa Jadi dianggap tantangan ya, sebagai Pak ya? tantangan Benar. perbaikan. Iya. Ya, kenapa sih bisa merah kuning? Mungkin karena tadi soal edukasinya belum paham aparaturnya, Benar. ya kan masih berpikir kalau bisa lama ngapain, Cepat. kalau bisa mahal ngapain murah. Benar. Kira-kira begitu. Nah, tapi ini kan implikasinya kepada nanti pendidikan bagi rakyat. Nah, seiring dengan BIMTEK yang terus-menerus dilakukan, nanti misalnya apa sih yang kurang? Karena mungkin tidak atau kurang tersupport oleh anggaran yang cukup. Nah, karena tidak anggaran tidak cukup itu lalu tidak bisa membangun misalnya sarana pelayanan publik seperti untuk kaum difabel, kemudian toilet atau papan maklumat yang memang atau pelayanan variabel atributif yang harusnya dipenuhi tapi karena anggaran jadi tidak bisa. Nah itu kan bimbingan teknis dan temuan ombudsman itu bisa menjadi alasan bagi pemerintah daerah tersebut untuk mendongkrak anggarannya, untuk mengajukan anggarannya, ya supaya naik. Sekarang ini kan banyak penyelenggara pelayanan publik di level pemerintah itu bikin anggaran kopas terus kan, tua ya, Siap. copy paste ya kan dari tahun kemarin apa kurang motivasi, kurang inovasi. Nah dengan temuan ombudsman terkait pelayanan publik yang masih kuning kah merah itu kan bisa mendorong. Ya, pemacu ya Pak ya, biar ke depan Tapi semakin bukan baik. cuma dorong doang gitu. Ini kan logika tanpa logistik kan juga Betul. nggak bisa jalan gitu loh. Mau nggak ada duit ya sekarang gimana alasannya temuan itu untuk mengajukan anggaran yang sesuai tadi. Karena prasyarat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tadi pasal 8 ayat 2 dan 3 di Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas sekurang-kurangnya. Nah, penyelenggara pelayanan publik itu harus melakukan pengelolaan informasi, pengelolaan pengaduan, konsultasi, edukasi yang begitulah. Nah, itu sebutannya sekurang-kurangnya. Karena sekurang-kurangnya jangan dikurangin. Harusnya ditambahin kalau bisa. Nah, itu maksudnya dengan bimbingan teknis bersama Ombudsman Riau itu saya berharap nanti akan ada lompatan-lompatan yang signifikan gitu, untuk Pemkot Dumai bisa naik grade dari kuning menjadi hijau. Gitu. Insyaallah. Ya, ini menjadi catatan juga biar pelayanan publik Kota Dumai semakin baik lagi ke depannya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Heri Susanto SPMSI ya, Ombudsman RI. Tadi yang RCO belum dijelasin Bang. Oh iya, silakan ada tambahan dari Pak Bambang. Silakan. Baik, tugas dari Ombudsman menerima laporan. Laporan itu memang ada syarat formil dan syarat substansi ya, syarat substansi. Tetapi juga kita tidak saklek dengan formalitas itu. Pada yang menyangkut terkait hajat hidup pribadi terkait masalah keselamatan, kemudian jiwa dan hal-hal
hal-hal yang mendesak itu bisa dilaporkan ke kita, terkait misalnya kalau misalnya ada pelayanan yang pasien itu masuk tapi tidak dilayani di rumah sakit atau ini. Nah itu tidak perlu untuk yang ini, cuma cukup telepon, kemudian syarat fotokopi KTP bisa menyusul, itu bisa kita lakukan. Kemudian misalnya ada tidak boleh ikut ujian ya karena belum bayar SPP itu kita bisa langsung ini, karena itu bagian daripada hak-hak dasar yang memang memang itu yang harus memang menjadi hak hidup dari masyarakat kita. Kemudian juga kalau misalnya ada ada seleksi, misalnya seleksi pegawai negeri atau seleksi TNI Polri segala macam yang memang karena dia ada batas waktunya, maka itu kita proses, karena kalau tidak batas waktunya itu kita pakai dengan prosedur yang formal, itu akan merugikan daripada masyarakat tersebut itu. Sehingga memang kalau kita mendapat informasi seperti itu, maka kita akan menangani lebih dengan cepat, namanya kita RCO, reaksi cepat ombudsman. Jadi bukan hanya polisi yang ada reaksi cepatnya, kita juga punya reaksi cepat, tapi memang kriteria itu yang memang kita sampaikan seperti tadi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Bambang Pratama SHMH dari Ombudsman Provinsi Riau. Nomornya berapa? Ya, untuk nomor nanti ada di bawah ini ya, nanti ada di bawah ini. Untuk respon cepat dari Ombudsman Provinsi Riau. RCO itu ya, biasanya hanya menuliskan nama, alamat, nomor KTP, termasuk melampirkan fotokopi KTP atau foto KTP-nya. Ya. Baru kemudian apa yang menjadi masalah yang dihadapi secara inti. Tadi masalahnya misalnya soal pelayanan kesehatan, rumah sakit. Nah, jelaskan secara singkat aja. Baru apa harapannya, baru dikirim ke nomor respon cepat ombudsman. Nomornya berapa? Siap. Ya, ini suatu luar biasa juga bagi masyarakat Kota Dumai ya. Di ruang podcast Kadin Dumai langsung menghadirkan Ombudsman RI dan perwakilan dari Provinsi Riau ya. Jadi setiap layanan publik jika ada masalah dan terkendala bisa langsung hubungi layanan Ombudsman, pengaduan respon cepat dari Ombudsman Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai ya. Bisa dilihat di bawah link ini nanti boleh dilihat ya. Dan bisa langsung pengaduan secara cepat ya. Baik, selanjutnya dari Ketua Kadin, gimana Pak Kadin untuk pelayanan publik di Kota Dumai? Silakan Pak Kadin. Terima kasih Bambang Anto. Ini hal yang luar biasa, kita kehadiran tamu. Iya, benar sekali Pak Ketua. Dan senior saya ini Bang Heri Susanto, Ombudsman Republik Indonesia, didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Riau, Mas Bambang. Nah, terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Dumai cukup baik, belum sangat baik. Nah, tentu ada proses untuk kita mengarah bagaimana bisa menjadi baik. Nah, terkait dengan kemitraan Kadin bersama Ombudsman ini sudah tahun ke-7. Karena memang saya sudah cukup lama kenal sama Mas Bambang sebagai bagian dari Ombudsman sebelum beliau menjadi kepala perwakilan. Dan ada beberapa permasalahan terkait dengan dunia usaha yang juga kita dapat bantuan dukungan untuk penyelesaiannya, sehingga memang hadirnya Ombudsman di Provinsi Riau ini sangat berarti bagi pelaku usaha, dunia usaha, bagaimana bisa ada transparansi yang terjadi di dunia usaha. Mungkin itu Bambang Anto. Baik, terima kasih Pak Ketua Kadin. Silakan tambahan dari Pak Bambang. Tambahan nomor RCO kita ya 0811 9533 737. Saya ulangi lagi nanti bagi teman-teman dunia podcast, nanti kalau ada mengalami kendala itu bisa menghubungi 0811 9533 737. Ini nomor pelayanan pengaduan kita. Pelayanan pengaduan ya. Jadi untuk ruang podcast Kadin Dumai, jika ada keluhan dan kendala bisa langsung hubungi nomor tersebut ya untuk pengaduan. Tapi kalau soal perizinan usaha nggak bisa pakai RCO. Oke, siap. Ini yang ada dokumen khusus ya Pak ya. Bersifat urgensi. Urgensi, benar. Dokumen kan nggak bisa di WhatsApp. Kalau kebanyakan maksudnya. Benar. Baik, salam dari ruang podcast Kadin Dumai. Mungkin itu diskusi dan sharing edukasi untuk sahabat podcast Dumai.
Mungkin alhamdulillah kami terima kasih banyak kepada Bapak Heri Susanto SPMSI dari anggota Ombudsman Republik Indonesia yang sudah hadir di ruang podcast Kadin Dumai, suatu kebanggaan bagi kami. Dan Pak Bambang Pratama terima kasih, dan tentunya Ketua Kadin Kota Dumai yang luar biasa yang mensupport ruang podcast Kadin Dumai. Mungkin cukup sekian, sampai ketemu di ruang podcast Kadin Dumai edisi selanjutnya. Salam cuan.